Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan para peserta yang telah hadir di hari keempat rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang keempat ini, akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat digunakan oleh para investor untuk mengetahui semua tentang kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga bertambahnya terus jumlah investor kita. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu sekalian, para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu hadirin sekalian pada acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Bukit Asam Tbk. Sebagai informasi, PT Bukit Asam Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 23 Desember 2002 dengan kode perdagangan PTBA, bergerak di bidang pertambangan batu bara, sehingga perseroan masuk dalam sektor pertambangan. Sebelum memulai paparan, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu penayangan video profil perusahaan PT Bukit Asam. Seratus tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami menyadari bahwa di balik batu bara terdapat energi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami ingin memberikan harapan, menumbuhkan semangat meraih impian, menjadi pendorong kemajuan negeri, menggerakkan inovasi untuk masa depan. Kami persembahkan
Energi untuk kehidupan yang lebih baik. Bukit Asam, Beyond Coal. Ya, Bapak dan Ibu, demikian penayangan video profil perusahaan dari PT Bukit Asam Tbk. Bapak, Ibu hadirin peserta Public Expose yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan kita manajemen perseroan PT Bukit Asam Tbk, yaitu yang pertama ada Bapak Mega Satria selaku Direktur Keuangan, dan yang kedua Bapak Apollonius Andwi selaku Sekretaris Perusahaan. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Hairil Anwar, yang akan memandu acara Public Expose ini ke depan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk disampaikan terlebih dahulu di fitur chat di kolom pertanyaan, untuk nanti kami akan bacakan saat sesi tanya-jawab. Selain itu, kami juga informasikan kepada hadirin peserta Public Expose akan ada door prize dengan cara mengisi kuesioner yang nanti akan disampaikan di fitur chat di tengah sesi. Selanjutnya, untuk memulai sesi presentasi, kami persilahkan kepada manajemen perseroan PT Bukit Asam untuk menyampaikan presentasinya. Kepada Bapak Mega Satria dan Bapak Apollonius Andwi, kami persilahkan. Silakan materinya. Materinya bisa dimunculkan ini enggak? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hairil Anwar sebagai moderator dalam kegiatan pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara atas kegiatan pada hari ini, serta juga para hadirin yang berkenan hadir bergabung dalam Public Expose Live 2020 atas PT Bukit Asam Tbk. Kami menyiapkan presentasi di mana pada saat ini yang kami presentasikan adalah kinerja PTBA per Q1 2020, dan kami belum dapat memaparkan kinerja keuangan per Juni 2020 mengingat perseroan saat ini dalam finalisasi limited review oleh KAP yang telah ditunjuk sebelumnya. Lanjut. Ada beberapa hal yang kami sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa PTBA ini dimiliki mayoritas oleh PT Indonesia Asan Aluminium Persero sebagai bagian dari anggota holding industri pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah, dan PTBA memiliki anak cucu perusahaan yang bergerak di bidang power, logistik, investasi, dan supply chain yang terkait dalam mensupport perkembangan bisnis PTBA itu sendiri. Kita lanjut. Seperti kita ketahui bahwa PTBA sejak 2017 akhir telah menjadi bagian dari anggota holding industri pertambangan yang bernama Mine ID, dan PTBA merupakan industri perusahaan pertambangan batubara yang paling berpengalaman di Indonesia sejak 1878 sampai dengan saat ini terus berlanjut di beberapa lokasi pertambangan yang telah kita jalani. Lanjut.
Kalau kita bandingkan kinerja PTBA di antara industri sejenis, di tahun 2019, PTBA berproduksi 29,1 juta ton batu bara. Memang kalau kita bandingkan dengan industri sejenis, kita masih perlu mengkecap lebih besar lagi untuk menyamakan dengan industri leader terkait dengan jumlah produksi. Namun demikian, kalau kita lihat dari sisi margin EBITDA, PTBA menunjukkan kinerja yang cukup baik, di mana EBITDA margin kita ini mencapai 29% di tahun 2019, dengan rata-rata stripping ratio ini kurang lebih 4,6 kali, atau cukup efisien dibandingkan dengan lanjut. Seperti kita ketahui, adanya pandemi COVID-19 ini tentu memberikan dampak terhadap industri batubara, di mana harga batubara terus mengalami penurunan sejak adanya pandemi ini, dan kita pahami bahwa Newcastle Index ini telah turun kurang lebih 30% sejak sampai dengan saat ini, dan demand ataupun permintaan batu bara ini juga mengalami kontraksi dengan adanya penurunan konsumsi batu bara baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan adanya lockdown ataupun penurunan pergerakan dari ekonomi di berbagai negara. Lanjut. PTBA sendiri kita telah melakukan berbagai mitigasi untuk mengurangi dampak atas pandemi COVID-19 ini. PTBA telah mengeluarkan berbagai aturan perusahaan untuk mencegah menyebarnya COVID-19 ini di area-area baik di kantor maupun di area mining site yang ada di khususnya di Sumatera Selatan. Kita juga melakukan berbagai aktivitas perusahaan, termasuk selalu melakukan pengecekan suhu badan untuk masuk akses ke area tambang maupun area perkantoran. Kita juga menerapkan work from home, terutama untuk pegawai yang berkantor di Jakarta, dan kita melakukan pembatasan perjalanan dinas dan menggantikan dengan mekanisme rapat, diskusi melalui virtual. Kita juga senantiasa melakukan penyemprotan disinfektan dan melakukan rapid dan swab test untuk karyawan-karyawan kita untuk memastikan bahwa seluruh karyawan PTBA ini dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan terpapar atas COVID-19 ini. Kita juga menyiapkan berbagai peralatan dan infrastruktur, termasuk termogan, hand sanitizer, dan berbagai peralatan-peralatan lainnya. Kami juga melakukan sosialisasi, edukasi kepada bukan hanya kepada karyawan, tetapi juga pada keluarga karyawan dan juga kepada masyarakat sekitar, termasuk di area kabupaten PTBA beroperasi untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat maupun karyawan yang ada di sekitar tambang kita ini memahami dan mengerti dan mau mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah diwajibkan oleh pemerintah. Kami memaparkan mengenai ikhtisar kinerja perusahaan untuk Q1 dengan adanya guideline baru di tahun 2020 ini atas dampak pandemi COVID-19. Untuk produksi batu bara, kami memproyeksikan sepanjang 2020 ini mencapai 25,1 juta ton, di mana di Q1 kami melakukan produksi 5,5 juta ton, mengalami sedikit kontraksi dibandingkan dengan Q1 2019, di mana di Q1 2020 terjadi curah hujan yang cukup tinggi,
dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Untuk volume angkutan kereta api, kami bersyukur bahwa PTBA telah berhasil meningkatkan kapasitas angkutan kereta api dari tahun lalu 5,8 juta menjadi 6,5 juta ton. Ini merupakan kontribusi dari ekspansi kapasitas dermaga Kertapati yang ada di area Palembang. Untuk penjualan, kami memproyeksikan di tahun 2020 penjualan mencapai 24,9 juta ton, di mana di Q1 kami berhasil menjual 6,8 juta ton atau lebih tinggi, kurang lebih 2% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu di 6,6 juta ton. Untuk pendapatan, ini sedikit mengalami kontraksi dibandingkan dengan periode yang sama, di mana kita pahami bahwa harga batu bara ini mengalami penurunan dalam periode yang sama jika dibandingkan juga dengan tahun lalu. Sehingga laba bersih ini mencapai 0,9 triliun atau 900 miliar dengan harga jual rata-rata ini di 741.000 dengan nisbah kupas 4,4 kali atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu di 4,6. Kita lanjut. Saya kira ini merupakan chart sebagai pembanding. Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari sisi volume produksi dan penjualan di Q1 bahwa kita mengalami peningkatan menjadi 6,8 juta ton di Q1 2020. Volume angkutan tadi juga mengalami kenaikan, nisbah kupas ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 4,4. Namun di harga jual rata-rata tertimbang memang terjadi kontraksi dengan adanya penurunan harga batu bara dunia, di mana harga jual rata-rata tertimbang menjadi Rp741.000 per ton. Kita lanjut. Untuk ikhtisar keuangan, di tahun 2020 untuk kuartal pertama, kita membukukan pendapatan 5,1 triliun rupiah, sedikit mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun lalu. Sekali lagi ini dengan adanya penurunan harga batu bara dengan laba kotor ini juga mengalami kontraksi menjadi 1,525 triliun. Dengan laba usaha ini di 1,08 triliun dan laba bersih di 903 miliar selama periode yang sama di tahun 2020. Dapat kami sampaikan bahwa PTBA terus melakukan antisipasi dalam meningkatkan kinerja perseroan. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas utama bagi perusahaan untuk bisa terus mempertahankan kinerja yang baik. Yang pertama tentunya mengawal efisiensi di berbagai proses pertambangan maupun di beban umum yang ada di perseroan. Dan kedua, kita terus menekankan adanya operational excellence dan berusaha untuk terus mengimplementasikan digitalisasi atau otomasi produksi untuk bagian dari perusahaan untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Serta juga memperluas pasar dengan masuk ke pasar-pasar baru, baik yang ada di domestik maupun untuk pasar ekspor ke depan. Kita lanjut. Untuk ikhtisar mengenai penjualan ekspor maupun domestik ini, kami persilakan Pak Apollo untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, untuk berdasarkan negara tujuan untuk penjualan domestik kita masih terbesar, itu 65%.
Kemudian kalau berdasarkan kualitas yang terbesar kita masih di kualitas BA50. Sedangkan mengenai komposisi biaya, ada biaya terbesar itu di jasa angkutan kereta api sebesar 35%, dan jasa penambangan, kemudian gaji dan upah. Mengenai total cash cost untuk FOB Q1 2020 579, turun 1,3%. Ini menunjukkan memang kita melakukan efisiensi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Keuangan. Lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kami dapat menyampaikan bahwa sebagai perusahaan pertambangan batubara dengan visi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia dengan tagline kami Beyond Coal, ada beberapa hal yang kami tekankan untuk pengembangan ke depan. Yang pertama tentunya kami menekankan terus captive market untuk pasar domestik, khususnya untuk PLN dan grup, dengan kontrak-kontrak jangka panjang yang telah kami lakukan bersama. Yang kedua, terus meningkatkan kapasitas angkutan kereta api dan pelabuhan baru, dan ini terbukti dengan tuntasnya ekspansi kapasitas dermaga Kertapati yang ada di Palembang, dan juga ada beberapa rencana lainnya ke depan. Yang ketiga, proyek pengembangan, di mana kami merencanakan pengembangan adanya PLTU baru, serta hilirisasi batu bara menjadi DME ataupun metanol ke depannya. Yang keempat, kita bersyukur bahwa PTBA memiliki kekuatan keuangan, dan ini terbukti dengan adanya dividen payout ratio yang cukup tinggi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kita lanjut. Untuk captive market, pasar domestik tadi kami sudah sampaikan bahwa dengan hubungan yang cukup erat dengan beberapa buyer yang ada di Indonesia, kami yakin ini bisa terus berlanjut dengan baik, dan ini juga selaras dengan proyeksi pertumbuhan konsumsi batu bara domestik yang akan terus tumbuh dalam 5 tahun mendatang. Untuk penjualan batu bara PTBA di tahun 2020 memang sedikit berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, di mana untuk pasar ekspor didominasi oleh China. Namun di tahun 2020 ini, kalau kita lihat dari chart yang ada, ini India, Korea, dan Hong Kong ini mendominasi dari pasar ekspor yang ada di PTBA. Kami juga terus masuk ke pasar-pasar baru, khususnya di Asia, baik itu di Asia Tenggara maupun di Asia Selatan, di mana kami terus masuk ke pasar Filipina, Jepang, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan kami juga memasuk kepada pasar baru di tahun ini, yaitu ke Brunei Darussalam dan juga ke Australia. Kita lanjut. Rencana peningkatan kapasitas angkutan kereta api dan pelabuhan baru, ini kalau kita lihat di chart, yang pertama jalur existing, ini dari Tanjung Ending ke Kertapati, yang sebelumnya di 3 jutaan ton per tahun, ini kita proyeksikan bisa tuntas menjadi, bisa naik menjadi 6-7 juta ton per tahun, dan ini sudah tuntas di tahun 2020 ini. Dan kita pahami bahwa jalur ke Kertapati ini lebih ringkas, lebih singkat dibandingkan dengan jalur kereta api ke Tarahan. Sehingga dengan kenaikan volume angkutan batubara ke Kertapati, ini dapat meningkatkan potensi margin dalam penjualan batubara.
untuk jalur existing lainnya ke Tarahan, ini juga kami proyeksikan di tahun ini bisa tuntas menjadi 25 juta ton per tahun. Sehingga dengan tuntasnya penambahan kapasitas di Kertapati maupun di Tarahan, kami berharap bisa melakukan penjualan melalui Tarahan dan Kertapati mencapai 31 sampai 32 juta ton per tahun. Yang warna kuning ini adalah proyek baru. Yang pertama ke Tarahan 2, ini kurang lebih 20 juta ton. Ini kami proyeksikan tuntasnya di tahun 2025. Dan juga adanya pengembangan jalur kereta api baru, ini ke Pelabuhan Keramasan bersama dengan PT KAI. Ini juga diharapkan dapat menambah kapasitas sebesar 20 juta ton per tahun dan diharapkan bisa tuntas di tahun 2024. Kita lanjut. Saya kira dari slide ini menunjukkan bahwa PTBA selama 5 tahun terakhir ini terus menunjukkan peningkatan kapasitas angkutan kereta api. Mana kalau kita lihat di 2016 ini 17,7 juta ton, terus naik menjadi 21 juta ton di 2017, naik lagi menjadi 22,7 juta ton, kemudian naik di 24,2 juta ton di 2019. Namun memang volume angkutan yang terjadi di 2020 mengalami penurunan, ini karena adanya dampak dari pandemi COVID-19, namun secara kapasitas kita akan dapat mengangkut lebih dari 30 juta ton. Saya kira ini kabar gembira juga bagi para pemegang saham bahwa di tahun-tahun mendatang kita akan dapat menjual lebih banyak lagi. Tentunya nanti kita akan sesuaikan dengan permintaan batu bara baik domestik maupun dunia. Kita lanjut. Untuk proyek pengembangan pembangkit listrik, dapat kami sampaikan bahwa kerjasama yang telah dilakukan oleh PTBA bersama China Huadian ini terus berlanjut, di mana PLTU Sumsel 8 yang merupakan 2 kali 620 MW, ini progresnya sampai dengan saat ini telah mencapai lebih dari 45%, dan mudah-mudahan di akhir tahun ini kurang lebih bisa mencapai 65%, sehingga kami masih optimis bahwa PLTU ini bisa tuntas di Q1 2022, sehingga dengan tuntasnya pembangkit listrik 2 kali 620 ini akan menambah potensi penjualan batu bara PTBA dan juga menambah pendapatan lain-lain dari hasil penjualan listrik yang dilakukan oleh joint venture antara PTBA bersama dengan China Huadian tersebut. Kita juga telah bekerjasama dengan Angkasa Pura II sebagai proyek awal kita. Ini membangun rooftop solar PV 241 kWp, ini di Bandara Soekarno-Hatta. Ini juga diharapkan bisa berjalan di tahun 2020 ini dan merupakan awal dari ataupun milestone dari PTBA untuk masuk kepada green energy production. Lanjut. Terkait dengan gasifikasi batubara, ini juga bagian dari mitigasi terhadap fluktuasi harga batubara ke depan, di mana PTBA bersama dengan Pertamina ini berencana untuk memproduksikan 1,4 juta ton DME yang ada di Tanjung Enim. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi bagian dari sumber pendapatan PTBA di masa mendatang yang bersumber dari hasil gasifikasi, sehingga bisa mengurangi dampak-dampak terhadap pergerakan harga batu bara dunia. Lanjut. Dari sisi rasio, saya kira PTBA sangat kuat, di mana kita lihat di chart kanan atas
bahwa posisi kas kita ini mencapai 7,5 triliun dengan posisi kas bersih ini 6,6 triliun rupiah. Dan kita lihat bahwa sejak 2017 sampai dengan saat ini PTBA terus memberikan dividen 75% dan kemudian naik menjadi 90% yang telah dibayarkan oleh perseroan di bulan Juli 2020 kepada pemegang saham. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Khairul Anwar sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Mega Satria dan Bapak Apollo selaku Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan Manajemen Perseroan PT Bukit Asam yang sudah menyampaikan paparan publiknya secara komprehensif ya, Pak. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya ingin menginformasikan bahwa materi Public Expo kali ini sudah dapat diakses melalui link yang disampaikan di kolom chat yang silahkan diakses oleh Bapak Ibu hadirin peserta Public Expo kali ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Cukup banyak pertanyaan, kami coba bacakan beberapa. Yang pertama, mohon dijelaskan, pertanyaan pertama dari Bapak Albert Angkasa nih, Pak Mega, Pak Apollo. Mohon dijelaskan progres proyek Syngas untuk dimethyl ether. Harga batu bara dalam jangka panjang bisa menurun karena concern lingkungan, terutama dari Eropa. Bagaimana antisipasi dari PTBA? Apakah diversifikasi atau ada upaya lainnya? Silakan Pak Mega atau Pak Apollo untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Silakan, Pak. Pak Moderator dan Pak Albert Angkasa atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan memang kami sangat sepakat dengan poin yang Bapak sampaikan bahwa fluktuasi harga batu bara ataupun komoditas ini terus berlanjut dan memang kita tidak bisa memproyeksikan naik turunnya harga batu bara tersebut. Nah, untuk itulah kami terus berusaha untuk melakukan hilirisasi baik menjadi listrik melalui membangun PLTU, di mana harga penjualan listrik ini tentunya telah terikat dengan perjanjian atau perjanjian PPA, maupun menghasilkan produk-produk lainnya dengan adanya hilirisasi tersebut. Sehingga dengan demikian ini bisa mengurangi dampak atas penurunan harga batu bara. Dan pada saat PTBA melakukan inisiasi proyek, tentunya PTBA melihat berbagai aspek, termasuk salah satu aspek keuangan di mana kami tentunya mengharapkan investment return yang ekonomis bagi PTBA dan pemegang saham. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mega atas jawabannya. Lanjut dengan pertanyaan dari Bapak Roland, ini sepertinya masih terkait harga batu bara nih Pak. Bagaimana rencana perseroan ke depan apabila harga batu bara terus melemah yang ditempuh oleh perseroan? Silakan Pak. Ya, jadi ada beberapa hal yang kami lakukan secara internal untuk mengatasi penurunan harga batu bara ini. Yang pertama, terus mendekatkan efisiensi biaya. Karena inilah satu hal yang sangat signifikan yang dalam kontrol perseroan. Dan ini kami terus lakukan dalam mereview dari semua beban-beban biaya yang ada di perseroan dan juga melakukan review terhadap pola kerja juga ataupun proses yang ada di PTBA. Dan ini kami terus lakukan untuk meningkatkan keberlanjutan dari potensi penjualan batu bara kepada baik ekspor maupun domestik. Demikian Pak, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Mega. Ini masih ada waktu Pak ya, kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Ini dari Bapak Joko. Bagaimana rencana proyek dan progres gasifikasi PTBA? Kapan akan dimulai, berpartner dengan siapa? Serta bagaimana implikasinya di tengah pandemi COVID-19? Dipersilahkan Pak Mega. Terima kasih banyak Pak Joko atas pertanyaannya. Rencana proyek gasifikasi ini masih terus berlanjut sampai dengan saat ini. Kami telah menandatangani perjanjian Head of Agreement sebelumnya dengan Pertamina dan Air Products. Ini kami masih terus berupaya untuk menyelesaikan perjanjian dalam pembangunan pabrik gasifikasi tersebut, dan kami harapkan ini bisa terrealisasi kesepakatan final di tahun 2020 dan bisa mulai melakukan pembangunan di tahun 2021. Ya, terima kasih Pak Mega. Berikutnya nih Pak dari Bapak Nurul Hayatullah. Bagaimana strategi produksi PTBA di masa depan, terutama dalam meningkatkan pendapatan di masa depan, Pak? Dipersilakan, Pak. Ya, jadi kami berupaya untuk meningkatkan produksi batubara PTBA. Dan memang satu hal yang menjadi critical point adalah terbatasnya kapasitas angkutan kereta api kita. Nah, untuk itu ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, membangun PLTU di Mulut Tambang dan hilirisasi di Mulut Tambang. Nah, tadi kita proyeksikan, kalau PLTU Sumsel 8 itu tuntas di 2022, maka akan menambah konsumsi batu bara ini 5-6 juta ton per tahun. Nah, yang kedua, dengan tuntasnya gasifikasi ke depan, ini juga akan menambah penjualan batu bara di Mulut Tambang. Sehingga kita dengan tuntasnya hilirisasi maupun PLTU Mulut Tambang yang sedang berlangsung sampai saat ini kurang lebih bisa mengkonsumsi 12 juta ton per tahun, dan ditambah dengan beberapa rencana kami dalam peningkatan angkutan kereta api baik ke selatan yaitu ke Tarahan maupun ke utara itu melalui dermaga Kertapati. Dan tadi kami sampaikan bahwa ekspansi kapasitas yang ada di Kertapati ini telah meningkat dari tahun sebelumnya di kisaran 3 jutaan. Tahun ini sudah bisa di level 6 jutaan, 6-7 juta ton per tahun. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Mega. Sepertinya kita masih ada waktu ya Pak. Ini banyak sekali pertanyaannya nih Pak, sepertinya dari hadirin. Ini dari Bapak Nugroho Trihadi. Apakah ada rencana perusahaan untuk ekspansi penjualan batu bara di luar negeri atau tetap mengutamakan pasar domestik? Dipersilahkan Pak Mega. PTBA juga terus melihat potensi penjualan ekspor. Dan tadi kami sampaikan bahwa kita juga terus masuk ke pasar-pasar baru, termasuk ke Brunei Darussalam, masuk ke Vietnam, even kami juga mulai masuk walaupun kecil ke China kembali, dan juga ke Australia. Saat ini memang kita pahami bahwa 2/3 permintaan batu bara itu adalah di India dan China. Nah, kami terus meningkatkan penjualan ke India dan juga terus mengantisipasi perbaikan pasar yang ada di China. Dan kami berharap dengan tuntasnya angkutan kereta api sampai dengan 2024-2025, maka perseroan bisa melakukan penjualan batu bara ini bisa lebih dari kalau kita hitung itu bisa sampai 60 juta ton per tahun dengan adanya kapasitas angkutan kereta api yang tuntas di tahun 2024-2025. Baik, terima kasih Pak Mega ya. Tadi sebenarnya penekanan bahwa
di PTBA juga sudah banyak ekspansi ke luar negeri ya Pak. Ini kita lanjut Pak ya, masih ada waktu, pertanyaannya masih panjang, mungkin ada beberapa lagi ya. Pak Mega. Berikutnya dari, apakah perusahaan akan mengubah target penjualan batu bara untuk tahun 2020 ini? Dan untuk kontrak harga dengan PLN, apakah ada perubahan? Mengingat harga batu bara yang turun sekarang di level USD 50. Dipersilakan Pak Mega. Kenapa? Baik, mungkin saya akan menjawab mengenai apakah perusahaan akan mengubah target produksi. Seperti tadi disampaikan dalam presentasi, untuk 2020 kita menyesuaikan produksi. Jadi kalau di awal presentasi tadi disampaikan dari target awal sekitar 30 ya, kita turunkan menjadi 25 atau turun sebesar 17%. Selanjutnya mengenai harga PLN. Harga PLN sebenarnya kan sudah ada acuan ya dalam rumus untuk penentuan harga. Jadi secara perubahan tidak ada, tapi kita kemudian mengikuti perubahan harga acuan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Mega dan Pak Apollo. Mungkin kita masih ada dua atau pertanyaan lagi Pak ya. Ini dari Bapak Antonius ya. Ada informasi kemarin White Heaven Coal mengumumkan bahwa laba bersih mereka turun 95% dari 565 juta dolar menjadi 30 juta dolar. Dan harga sahamnya langsung anjlok hampir 25% sejak pengumuman tersebut. Apakah manajemen yakin penurunan laba bersih H1 maupun 2020 maksimal hanya 50%? Dipersilakan Pak Mega atau Pak Apollo. Yang dapat kami sampaikan bahwa kinerja Q1 PTBA berhasil membukukan laba bersih di atas 900 miliar. Dan memang sepanjang 6 bulan ini kami masih menunggu finalisasi dari laporan limit review ataupun audit yang dilakukan oleh KAP. Namun kami masih optimis bahwa kinerja perseroan di tahun 2020 ini tidak turun drastis seperti yang terjadi disampaikan oleh Pak Antonius tadi. Karena kami tidak tinggal diam, kami terus melakukan berbagai optimasi produksi dan juga berbagai efisiensi yang dapat dilakukan oleh perseroan. Memang akan terjadi kontraksi atas kinerja perseroan atas pandemi COVID-19 ini. Namun kami berusaha mengurangi dampaknya. Demikian Pak. Ya. Terima kasih Pak Mega. Ini mengingat waktu mungkin pertanyaan terakhir Pak di sesi tanya jawab ini. Berapa lama cadangan batubara PTBA? Adakah rencana akuisisi tambang baru? Dan bagaimana dengan plan diversifikasi energi terbarukan? Ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, Dian Sena. Dipersilakan Pak Mega atau Pak Apollo. Terima kasih Pak Hairul Anwar, Pak Bu Sena. Jadi kita bersyukur bahwa PTBA memiliki reserve terbesar di Indonesia dengan volume lebih dari 3 miliar ton. Sehingga kalau kita berproduksi 30 juta ton seperti tahun lalu, ini kurang lebih masih ada 100 tahun lagi untuk menghabiskan atau mengutilisasi semua reserve yang ada. Dan kami juga terus melihat potensi-potensi tambang batu bara yang ada, tentunya mempertimbangkan berbagai aspek lainnya. Sehingga kami berharap kalaupun nanti ada potensi ataupun opportunity dalam
tambang ataupun usaha terkait lainnya, ini dapat memberikan dampak yang terbaik bagi para pemegang saham. Demikian, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lebih dahulu, Sinyalnya jelek, kuning. Nggak kedengaran. mohon maaf sebelumnya ada gangguan teknis Bapak Ibu. Apakah sudah jelas kembali? Halo? Sudah cukup. Sudah. Apakah sudah jelas kembali Bapak Ibu? Ya, sudah Mas Hairil. Silakan. Maaf ada gangguan teknis. Sebelum acara ini kita tutup, kami persilahkan Mega untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Dipersilahkan, Pak. Terima kasih banyak Pak Haidar Anwar. Kami mewakili manajemen dan seluruh karyawan PTBA mengucapkan banyak terima kasih kepada bursa dan juga para regulator bursa yang telah melaksanakan kegiatan ini yang sangat bermanfaat baik buat kami, dan kami juga yakin ini juga memberikan dampak yang baik bagi para stakeholder lainnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir, para investor, untuk ikut serta dalam sesi bersama dengan PTBA. Dapat kami sampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak kepada industri pertambangan batubara dan juga bagi PTBA. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa PTBA tidak tinggal diam. PTBA terus melakukan berbagai antisipasi dan inisiatif untuk bisa mengurangi dampak mitigasi COVID-19 ini. Ada 3 prioritas yang menjadi acuan bagi PTBA. Yang pertama, terus menekankan efisiensi biaya. Yang kedua, terus berusaha untuk meningkatkan adanya operational excellence dengan mereview pola kerja, proses, dan melakukan digitalisasi atas proses pertambangan maupun proses-proses kerja lainnya yang ada di PTBA. Dan ketiga, untuk berupaya memperluas pasar penjualan batubara baik domestik maupun ekspor. Kami berharap bahwa di Q3 2020 dan kuartal-kuartal ke depan ini kondisi ekonomi terus mengalami perbaikan, sehingga dengan adanya perbaikan ekonomi ini tentunya berdampak kepada kinerja PTBA ke depannya. Dan sesuai dengan arahan dari pemerintah, kita terus berdoa bersama-sama dan terus bekerja keras bersama-sama sehingga ekonomi negara kita bisa kembali pulih dengan cepat dan PTBA juga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi para seluruh pemegang saham. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mega atas closing statement-nya mewakili manajemen perseroan PT Bukit Asam.
Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bukit Asam Tbk, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Mega Satria dan Bapak Polnis Andwi yang telah menyajikan paparan publiknya hari ini. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan Public Expose kali ini. Dan kami sampaikan terima kasih kepada manajemen PT Bukit Asam Tbk, para tamu undangan, dan juga seluruh hadirin peserta Public Expose kali ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.